Hai para Shudoners, kumaha kabarna damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membahas film Rurouni Kenshin yang ketiga yang berjudul Rurouni Kenshin The Legend Ends yang rilis pada tahun 2014 lalu. Disarankan buat kalian yang belum nonton alur film Rurouni Kenshin sebelumnya, silakan ditonton dulu biar enggak gagal paham. Linknya ada di deskripsi ya guys. Film ini mengisahkan kisah lanjutan setelah apa yang terjadi pada film sebelumnya, yaitu Kyoto Inferno. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video-video terbaru di channel ini. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Di awal film, terlihat seorang bocah yang sedang menggali makam untuk mayat-mayat berkelimpangan di jalanan. Lalu, datang seorang laki-laki yang penasaran dengan anak itu. Dia penasaran kenapa anak ini rela menggali makam untuk para penjahat. Anak itu tetap mengubur mereka, tak peduli mereka penjahat atau bukan. Lalu, pria ini menemukan sesuatu yang berbeda dari anak ini. Saat ditanya, anak ini mengaku bernama Shinta. Kemudian, pria ini berniat mengangkat anak itu menjadi muridnya dan mengubah namanya menjadi Kenshin karena Shinta terlalu lembut untuk seorang calon ahli pedang. Ya, benar sekali, dialah Kenshin kecil dan pria dewasa di sampingnya adalah Seijuro Iko, sang master pedang gurunya. Kemudian terlihat Kenshin dewasa yang sudah siuman dari pingsannya di suatu tempat setelah sebelumnya melompat dari kapal untuk menyelamatkan Kaoru yang dilempar ke laut oleh anak buah Shishio. Kemudian teringat Kaoru, Kenshin pun bergegas pergi. Saat keluar, dia bingung ada di mana dan ternyata dia berada di tempat persembunyian sang guru Seijuro. Dia adalah orang yang menyelamatkan Kenshin yang sebelumnya terdampar di pinggir pantai. Kenshin berniat pergi untuk menyelamatkan Kaoru yang juga tenggelam bersamanya. Namun, Seijuro mengatakan kalau Kenshin telah pingsan selama 3 hari dan menurutnya tidak ada manusia yang bisa selamat jika mengambang di lautan selama 3 hari. Kenshin pun duduk lemas. Seijuro pun penasaran melihat Kenshin sedih seperti sedang menanggung beban yang sangat berat. Kenshin kemudian meminta kepada gurunya untuk mengajarinya jurus pemungkas ilmu pedang Hiten Mitsurugi sambil meneteskan air matanya. Karena ada seseorang yang harus dihentikan dan saat ini Kenshin tidak berdaya menghadapi orang itu. Kenshin pun berlutut di hadapan Seijuro. Seijuro lalu bersedia, namun sebelumnya dia ingin menguji kemampuan Kenshin selama ini sudah sampai di mana. Kemudian berpindah di pantai Tokyo. Para nelayan ketakutan melihat sebuah kapal raksasa dengan persenjataan yang sangat mengerikan. Mereka berlari memperingatkan warga lainnya. Benar saja terdengar tembakan meriam dan menghancurkan pemukiman di pesisir pantai Tokyo. Itu adalah kapal milik Shishio dan pasukannya. Dia benar-benar berniat untuk menghancurkan Tokyo dan kemudian menguasai Jepang. Lalu berpindah lagi di penginapan milik para ninja di Kyoto. Terlihat Sanosuke dan Yahiko khawatir memikirkan nasib Kaoru dan Kenshin. Sementara itu, Misao merawat sang kakek, Okina, yang sekarat karena terluka parah akibat sebelumnya bertarung dengan Aushi. Ternyata Okina masih bisa diselamatkan dan Misao terlihat sangat marah dengan kelakuan Aushi. Kembali ke tempat Kenshin. Di sana dia terlihat tak mampu mengimbangi ilmu sang guru walaupun sang guru hanya memakai ranting pohon dan Kenshin tetap kewalahan. Di pantai, Shishio mengundang Perdana Menteri Jepang yang bernama Ito Hirobumi. Shishio mengancam Ito akan membongkar kekejaman pemerintah yang dulu menugaskan pembunuh bayaran untuk membantai shogun dan kroni-kroninya di era Bakumatsu. Dan Ito akan menghancurkan citra pemerintah di mata masyarakat. Shishio kemudian menyuruh Ito untuk menangkap dan menghukum mati Batosai, si pembantai, dan menyebarkan berita bahwa Batosai lah yang membuat kekacauan selama ini. Shishio mengancam Ito akan menghancurkan Tokyo dan membuat Jepang diliputi kengerian apabila Ito tidak melaksanakan permintaannya itu. Ito yang ketakutan terpaksa menuruti kemauan Shishio. Lalu disebarlah pengumuman di tempat-tempat keramaian. Saito yang melihat lembar pengumuman itu terlihat marah karena dia tahu Batosai tak bersalah. Namun atasannya tak mampu berbuat apa-apa untuk menghadapi ancaman dari Shishio.
Pengumuman itu pun sudah sampai di tangan Sanosuke yang berada di Kyoto. Dia dan yang lainnya terlihat marah, namun kemudian Yahiko menyadari kalau Genshin menjadi buronan artinya Kenshin belum mati. Kemudian Sanosuke bersemangat untuk mencari Kenshin. Lalu datanglah seorang wanita ke tempat penginapan memberitahu telah menyelamatkan seseorang yang tenggelam. Sanosuke dan Yahiko pun menemui wanita yang dimaksud di rumah sakit itu. Itu adalah Kaoru. Kaoru pingsan dan dirawat di rumah sakit. Kembali ke tempat Kenshin dan gurunya. Terlihat Kenshin tak berdaya menghadapi sang guru. Seijuro menanyakan niatan Kenshin untuk melindungi orang lain, sedangkan dirinya sendiri lemah dan rapuh. Kenshin kemudian bangkit dan mulai menyerang lagi, namun sama dia terjatuh lagi. Sang guru teringat saat Kenshin masih kecil berlatih dengannya. Kenshin yang tak kenal lelah tetap bangkit walaupun dipukul berkali-kali. Dan di tempat lain, Misao, kakek Ina akhirnya siuman setelah mengetahui pengumuman Kenshin sebagai buronan pemerintah, dan kakek Okina tahu di mana Kenshin saat ini. Malam harinya, Seijuro bertanya tentang bekas luka di wajah Kenshin. Seijuro menyinggung tentang julukan Batosai yang terdengar tidak seperti Kenshin yang dia kenal dulu. Kenshin kemudian bercerita tentang masa lalunya saat bertugas menjadi Batosai. Dulu yang dia pikirkan hanyalah membunuh dan membunuh, namun sekarang dia sadar dan tidak ingin membunuh lagi. Seijuro bertanya setangguh apa musuh Kenshin kali ini. Kenshin pun menjawab kalau dia sangat kewalahan, bahkan saat menghadapi anak buah Shishio dia tidak mampu. Kenshin teringat saat dikalahkan oleh Sojiro Seta. Kenshin saat ini sangat ingin mengalahkan Shishio walaupun harus mengorbankan nyawanya. Mendengar hal itu, sang guru terlihat marah. Dia mengatakan kalau Kenshin sangatlah bodoh. Dia memberi waktu sampai besok siang kepada Kenshin agar merenung apa yang salah dengan dirinya dan yang membuatnya begitu lemah. Kalau nanti Kenshin belum juga sadar akan kebodohannya, Seijuro mengatakan bukanlah Shishio yang akan membunuh Kenshin, melainkan Kenshin akan mati di sini. Kenshin kemudian keluar dan merenung apa yang salah dengan dirinya selama ini. Di dalam, Seijuro terlihat mengeluarkan pedang miliknya untuk memberi pelajaran kepada muridnya yang sangat bodoh itu. Pagi harinya, di dalam hutan bambu, Kenshin yang tidak tidur semalaman menemui sang guru. Saat ditanya sudah sadarkah apa yang salah dengan dirinya, Kenshin menjawab tidak tahu. Seijuro kemudian melemparkan sebuah pedang yang sangat tajam kepada Kenshin dan menyuruhnya mencari tahu jawabannya dengan cara melawan Seijuro sampai menemukan jawabannya atau mati. Mereka pun bertarung. Kenshin terlihat gemetar dan ketakutan melihat Seijuro yang serius mengayunkan pedang ke arahnya. Pedang Kenshin sampai terlempar. Kenshin kemudian bangkit dengan kemauan keras harus menguasai jurus terakhir Hiten Mitsurugi. Seijuro tetap menyerang Kenshin dengan serius. Lalu Kenshin sadar kalau saat ini dia tidak boleh mati. Seijuro lalu melihat kalau Kenshin sudah mulai sadar. Seijuro mengatakan kalau Kenshin tenggelam dalam penyesalan sebagai seorang Batosai dan menganggap kalau hidupnya sendiri tidak berharga lagi. Untuk mengendalikan itu butuh kemauan yang keras untuk tetap hidup. Itulah hal penting yang belum dipahami oleh Kenshin, bahwa nyawanya sendiri sama berharganya dengan nyawa orang lain. Untuk menguasai jurus terakhir Hiten Mitsurugi butuh kemauan keras untuk tetap bertahan hidup. Berpindah di rumah sakit saat Sanosuke menyadari kalau Kaoru sudah tak berada di tempat tidurnya. Sanosuke dan Yahiko pun panik mencari di mana Kaoru. Ternyata Kaoru berjalan ke tepi pantai. Kaoru bermimpi bertemu Kenshin di pantai. Sanosuke dan Yahiko pun berhasil menemui Kaoru dan mereka bertiga kemudian berencana kembali ke Tokyo untuk mencari Kenshin. Di Tokyo, terlihat pihak kepolisian mempersiapkan beberapa meriam yang mengarah ke kapal milik Shishio. Kembali ke tempat Kenshin dan gurunya, terlihat Kenshin yang sudah menguasai jurus terakhir Hiten Mitsurugi bersiap untuk pergi dan melanjutkan misinya. Seijuro memperingatkan Kenshin untuk berhati-hati. Lalu datanglah Misao dengan jaringan informasi para ninja. Misao berhasil menemukan Kenshin. Misao memberitahu tentang status Kenshin sebagai buronan pemerintah dan Kenshin pun berpamitan kepada gurunya dan juga pergi. Di penginapan, Kenshin diberi peta jalur rahasia para ninja menuju Tokyo. Saat Kenshin berniat menemui Okina, ternyata Okina sudah pergi. Ternyata Okina tahu kalau Kenshin akan melewati jalur rahasia para ninja dan di sana ternyata sudah ada Aushi yang menunggunya. Okina berniat mengintakan Aushi agar tidak mengganggu perjalanan Kenshin. Namun Okina yang sudah tak berdaya langsung tumbang dalam satu pukulan saja. Dan pada akhirnya Aushi berhasil bertemu dengan Kenshin
dan langsung menghunuskan pedangnya. Aoshi yang sudah menunggu selama 10 tahun untuk bertarung dengan sang Battosai, mereka berdua pun bertarung. Terjadi pertarungan sengit antara Aoshi dan Kenshin. Dengan dua pedang yang di tangannya, Aoshi terus menyerang Kenshin tanpa ampun. Misao bisa terlihat mencoba membantu Kenshin namun tak berdaya. Lalu Kenshin mulai terlihat marah dan mereka pun kembali bertarung. Dan Kenshin pun mengeluarkan jurus andalannya. Aoshi yang sudah tak berdaya akhirnya tumbang. Meskipun bisa kembali bangkit, Kenshin menyabatkan pedangnya berkali-kali dan kali ini membuat Aoshi benar-benar tumbang dan tak mampu bangkit lagi. Lalu terlihat Okina yang sekarat. Namun saat Kenshin akan menemui Okina, Kenshin disuruh melanjutkan perjalanannya dan menyerahkan Okina kepada Misao dan para ninja karena masa depan Jepang lebih penting. Misao pun menyuruh Kenshin untuk melanjutkan perjalanannya dan Kenshin pun kembali berjalan menuju Tokyo. Di penginapan, Aoshi yang terluka akibat pertarungan dengan Kenshin kini dirawat oleh Misao. Misao sudah terlihat sudah bisa memaafkan Aoshi dan berpindah ke Tokyo. Pada akhirnya Kenshin sudah sampai di dojo Kamiya Kasim. Di sana Kenshin menemui Megumi yang khawatir. Kenshin mengungkapkan niatnya untuk langsung menuju tempat Shishio dan menghentikannya. Megumi kemudian mengembalikan setelan baju merah yang biasa dipakai oleh Kenshin. Kenshin pun memakainya. Tak lama kemudian muncullah para anggota kepolisian memasuki dojo Kamiya Kasim berniat menangkap Kenshin. Para polisi itu terlihat ketakutan namun Kenshin akhirnya dengan sukarela menyerahkan dirinya karena dia tidak ingin ada kekerasan. Dan berita tertangkapnya Battosai pun beredar. Shishio yang mendengarnya terlihat sudah mulai bersiap-siap. Shishio diperingatkan oleh anak buahnya bahwa suhu tubuhnya semakin meningkat dan saat bertarung Shishio hanya memiliki waktu 15 menit saja atau tubuhnya tidak akan kuat menahan panas. Kenshin yang ditangkap, dia dibawa menuju ruangan Perdana Menteri Ito. Di ruangan itu juga terdapat Saito yang telah menunggunya. Ito mengatakan kalau Shishio tidak mau bernegosiasi. Dia takut terjadi kerusakan besar dan tetap berniat mengorbankan Kenshin dan mengeksekusinya. Sanosuke dan Kaoru yang lihat pengumuman bahwa Kenshin akan segera dieksekusi terlihat marah. Mereka pun bergegas menemui Kenshin. Terlihat rombongan iring-iringan kepolisian membawa Kenshin yang terikat menuju pantai untuk dieksekusi. Banyak sekali orang yang berkumpul penasaran dengan apa yang terjadi. Terlihat para anak buah Shishio yang sudah berada di pantai mengawasi Kenshin yang akan dieksekusi. Anak buah Shishio kemudian membacakan daftar orang-orang yang telah dibunuh Kenshin di era Bakumatsu. Kenshin terlihat terdiam mendengar daftar nama-nama yang disebutkan. Kenshin teringat masa lalunya dan eksekusi pun segera dimulai. Sang Algojo pun mengayunkan pedangnya. Bukannya membunuh Kenshin, ternyata dia malah memotong tali yang mengikat tubuh Kenshin. Algojo itu adalah Saito dan hal ini sudah direncanakan sebelumnya dan Kenshin akhirnya bisa mendekati Shishio. Kenshin dan Saito bertarung melawan pasukan Shishio. Dibantu oleh kepolisian yang ada, Sanosuke pun ikut bertarung bantu Kenshin. Kenshin dan Sanosuke kemudian berlari menuju sebuah perahu yang telah disiapkan untuk menuju kapal Shishio. Sementara itu di pantai Saiso mengalahkan pasukan Shishio termasuk membunuh beberapa anggota Jufon Katana. Sesampainya di atas kapal, Kenshin dan Sanosuke langsung menghajar pasukan Shishio satu persatu. Di pantai, Saito terus berjuang dan menumbangkan satu persatu anggota Jufon Katana. Lalu sampailah Kenshin dan para anggota kepolisian di dalam kapal Shishio. Sanosuke terlihat menghadapi salah satu anggota Jufon Katana yang bertarung dengan tangan kosong. Di dalam kapal, Kenshin disambut oleh Sojiro Seta. Kali ini Kenshin terlihat mampu mengimbangi kecepatan yang dimiliki oleh Sojiro. Terjadi pertarungan yang cukup seru. Di tempat lain, Sanosuke terlihat kewalahan untuk menghadapi musuhnya. Terjadilah pertarungan sengit antara Kenshin dan Sojiro. Kali ini Kenshin terlihat mampu melukai Sojiro dan Sojiro merasa aneh kali ini. Dia tak mampu melawan Kenshin. Kenshin akhirnya mampu menjatuhkan Sojiro dan melumpuhkannya. Sekarang giliran pedang di tangan Sojiro yang patah. Sojiro kemudian berteriak marah tak menerima kekalahannya. Di tempat lain, Sanosuke dengan susah payah akhirnya bisa mengalahkan musuhnya. Kemudian para polisi yang tak sabar menembakkan meriamnya ke kapal Shishio, tidak mempedulikan dengan adanya Kenshin di dalam sana. Di dalam kapal, akhirnya Kenshin berhadapan dengan Shishio. Shishio telah menunggu lama untuk menghadapi Kenshin. Mereka berdua pun bertarung. Kemampuan pedang Shishio tak main-main. Dia mampu mengeluarkan bara api di sabatan pedangnya. Shishio memiliki kecepatan lebih tinggi dari yang dimiliki oleh Kenshin. Kenshin terlihat kewalahan tak mampu menghadapi Shishio. Shishio terus menyabatkan pedang apinya ke arah Kenshin. Kenshin terpental, terlempar, tak mampu menghadapi kekuatan Shishio. Kemudian datanglah Saito membantu Kenshin untuk menghadapi Shishio. Mereka berdua pun bertarung. Terlihat sama Shishio bukanlah tandingan Saito. Shishio terlihat terlalu kuat. Kemudian
Kemudian Sanosuke datang untuk membantunya. Dengan mudah Shishio menghajar Sanosuke. Saat yang lain terkapar Kenshin mampu bangkit, lalu datanglah Aoshi membantu Kenshin bertarung melawan Shishio. Mereka pun bertarung saling membantu melawan Shishio. Terlihat Shishio sangatlah kuat bahwa 4 orang yang melawannya mampu diatasi. Anak buah Shishio melihat jam yang berarti waktu bertarung Shishio yang hanya 15 menit telah berlalu. Namun Shishio masih terlihat bersemangat untuk mengajar 4 orang di hadapannya. Semakin lama Shishio merasakan panas dari dalam tubuhnya. Dia pun muntah darah. Tubuhnya sudah mulai tidak kuat. Lalu anak buah Shishio yang bernama Yumi datang dan menggantikan Kenshin. Lalu Shishio bangkit dari belakang dan menusuknya, lalu tembus ke tubuh Kenshin. Kenshin tak menyangka Shishio akan melakukan hal itu. Yumi pun tewas. Kemudian Shishio menggotong Yumi. Di sisa-sisa tenaganya, Kenshin kembali berusaha melawan Shishio. Shishio terlihat mulai berkurang tenaganya karena batas waktu bertarungnya sudah habis berlalu. Dengan tetes darah penghabisan, Kenshin berusaha untuk bangkit dan melawan Shishio. Kenshin kemudian mengeluarkan jurus pamungkas dari aliran Hiten Mitsurugi yang bernama Amakakeru Ryu no Hirameki. Shishio kemudian kembali berjalan membopong Yumi. Shishio pun akhirnya tumbang, namun dia masih mampu untuk bangkit lagi. Shishio kemudian kembali berjalan membopong Yumi. Terlihat asap keluar dari tubuh Shishio, lalu api pun keluar dari tubuhnya. Shishio pun teriak kesakitan dan terbakar. Dia terbakar oleh api yang keluar dari dalam tubuhnya sendiri. Shishio pun tewas dimakan api. Kemudian Kenshin dan yang lainnya pun segera meninggalkan kapal yang terus-menerus dibombardir oleh kepolisian. Mereka menggunakan perahu untuk meninggalkan kapal milik Shishio, dan di pantai para pasukan Shishio kini bisa diamankan pihak kepolisian. Kaoru dan Yahiko akhirnya bisa menemui Kenshin yang masih hidup. Terlihat di belakang mereka kapal milik Shishio meledak dan hancur terbakar. Lalu datanglah Perdana Menteri Ito dan pasukannya untuk menemui Kenshin. Ito mengatakan kalau Batosai sudah mati. Mati bersama berakhirnya era Bakumatsu. Yang tersisa sekarang hanyalah Kenshin Himura, seorang pengembara. Ito dan pasukannya kemudian memberi hormat kepada para samurai yang telah menyelamatkan negeri dengan mengalahkan Shishio Makoto. Kemudian kapal melanjutkan perjalanan membawa Kenshin untuk pulang. Kemudian beberapa hari pun berlalu. Kenshin sudah terlihat pulih. Di dalam dojo Kamiya terlihat Kaoru sedang berlatih muridnya dan Sanosuke bersiap menyantap makan siang. Kaoru memperhatikan Kenshin dan menemuinya. Mereka terlihat tersenyum dan menyambut musim semi. Kenshin kemudian mengambil satu daun yang jatuh dan memberikannya kepada Kaoru. Kenshin mengatakan kalau itu daun yang indah dan meminta Kaoru untuk menjadi pendamping hidupnya mengarungi era baru Meiji. So sweet banget, dan berakhirlah film ini. Demikianlah alur film Rurouni Kenshin The Legend Ends dan mengakhiri seri Rurouni Kenshin karena film selanjutnya belum keluar. Rencana sih tahun ini bakal keluar film Rurouni Kenshin terbaru, tetapi diundur karena COVID-19. Jangan lupa buat teman-teman subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak akan ketinggalan dengan setiap keseruan dari kami. Saya pamit dari ningali film Siotan dulu diri dan salam Sudaders.